Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bersama lagi dengan Bu Umi belajar di tema 2 subtema 1 pembelajaran 6. Langsung kita mulai ya. Simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan. Belajar dari rumah. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Kelas 3. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulis kalian. Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. 2. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. 3. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. 4. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 5. Dengan mengingat peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 6. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. 7. Dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, demikian tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku yang hebat, ingatkah kegiatan pada pembelajaran 5 kemarin? Betul sekali. Kemarin kita belajar tentang dongeng bunga melati yang baik hati. Untuk hari ini, siapa yang tahu dongeng apa yang akan kita pelajari? Untuk hari ini kita nanti akan belajar dongeng petani yang baik hati. Tak kalah menarik loh dengan dongeng kemarin. Ini dia daftar belajar kita hari ini. Menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Menuliskan perbuatan baik. Menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama. Kemudian yang terakhir, latihan soal tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani.
Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Anak-anak, ini nanti ada dongeng. Kemudian dari dongeng yang kalian baca itu, tolong kalian gambarkan ya isi dongeng yang telah kalian baca. Misalnya sebagai contoh nomor 1, suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Nah, berarti nanti di gambar pertama anak-anak bisa menggambarkan. Yang pertama ada apa? Rumah petani. Kemudian suasananya di desa seperti itu. Boleh juga di daerah sawah misalnya. Kemudian anak-anak juga menggambar Pak Taninya. Pak Tani digambar, burung pipit digambar. Nah, gambar itu seolah-olah Pak Tanang menolong burung pipit. Jelas ya? Menggambarnya yang rapi dan bagus. Setelah itu diwarnai. Untuk berikutnya nomor 2 dan selanjutnya kalian kerjakan. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Silakan nanti gambar di apa ya? Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu,
Sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Kegiatanmu selanjutnya adalah mengerjakan soal-soal berikut ini. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Petani yang Baik Hati. Pesan apa yang dapat kamu ambil dari dongeng di atas? Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Silakan ditulis perbuatan baik petani sesuai dengan dongeng di atas. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Setelah mengerjakan, sekarang saatnya untuk memperhatikan kembali. Perhatikanlah. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Pertama, manggis Dayu 540 ditambah manggis Siti 590. Hasilnya 1130. Sekarang kalau dibalik, manggis Siti ditambah manggis Dayu berarti 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Maka dapat dituliskan 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Kerjakanlah dengan baik dan teliti. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Ido berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Ido? Silakan anak-anak, buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Tolong dikerjakan di buku tulis sampai dengan nomor 3 ya. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Guru, anak-anak jaga sehat, jaga semangat dan patuhi nasihat orang tua. Wassalamualaikum.